Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 442, ikuti pokok anggur. Fang Zeng tidak berani menunda sedikit pun, dan segera memberitahu He Ziqin alamat rumah Zhou Tao. Zhao tua, apakah yang dia katakan benar? Apakah benar ada orang seperti Zhou Tao? He Ziqin menoleh ke Zhao Zongji dan bertanya. Ya, saya memiliki kesan tentang Zhou Tao. Zhao Zongji mengangguk dan membenarkan, alamat yang dikatakan Fang Zeng barusan seharusnya tidak ada masalah. Ada seorang pengarsip di departemen arsip. Dia tidak berani berbicara omong kosong. He Ziqin mengangguk, lalu menoleh ke saudara ketiganya dan berkata, anak ketiga, kamu tinggal di sini dan menjaga saudara kedua dengan Manru, saya akan menangkap Zhou Tao ini. Oke, saudaraku, perhatikan keselamatanmu. He Ziheng mengangguk, wajahnya serius. Meskipun keluarga He tidak dipersatukan secara internal, sekali seseorang berani menantang martabat keluarga He, mereka pasti akan bersatu dengan dunia luar. Ayo, ikut aku. He Ziqin berjalan ke sisi Fang Zeng dan menepuk pundaknya dengan keras. Aku akan pergi juga. Fang Zeng menggigil keras dan gemetar. Aku benar-benar tidak tahu tentang masalah ini bagiku. Terserah kamu tahu atau tidak. Siapa yang tahu apa yang kamu katakan itu benar atau salah? He Ziqin mendengus dingin, lalu menyeret kerah Fang Zeng untuk pergi keluar. Tapi sedetik dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menoleh dan menatap Lin Yu dan berkata, Tuan He, bisakah kau ikut denganku? Jika kau bertanya untuk beberapa masalah yang melibatkan pengobatan Tiongkok, Anda dapat membantu saya sebagai referensi. Kakak, ini tidak perlu. Xiao Manru mengerutkan kening dan melirik He Ziqin dengan beberapa keraguan. Saudaraku, jangan khawatir. Aku tidak akan dipermalukan olehnya. He Ziqin berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga He kita selalu adil. Karena Tuan He tidak punya masalah dengan obatnya, maka masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku tidak akan merawatnya. Tidak menguntungkan. Oke, aku ikut denganmu. Lin Yu setuju dengan sangat gembira, karena dia sangat tertarik dengan racun dalam obat. Dia ingin mengetahui apakah itu berasal dari tangan Wan Jia, dan dia juga ingin melihat apakah jenis racun ini sama dengan yang saya miliki di sekolah menengah, jadi saya dapat menentukan apakah orang yang melukai saya terakhir kali adalah Wan Jia. Tuan, saya akan ikut denganmu juga, kata Bu Cheng dingin. Lin Yu mengangkat kepalanya dan bertanya seolah-olah dia harus melirik He Ziqin. He Ziqin juga tidak berbicara, yang dianggap persetujuan diam-diam. Saat He Ziqin sedang berjalan keluar, beberapa pria berbaju hitam yang ikut bersamanya juga langsung mengantar Fang Zeng keluar. Lin Yu melihat ke arah pria berpakaian hitam, dan menemukan bahwa gerakan mereka sangat tajam dan cepat, terlihat bahwa mereka semua menerima pelatihan khusus dan seharusnya menjadi agen Biro Keamanan Nasional. Setelah keluar, He Ziqin meminta Lin Yu dan Fang Zeng untuk duduk di dalam mobil bersamanya, konsesi untuk duduk di mobil di belakang, dan rombongan menuju ke rumah Zhou Tao, bermaksud untuk mengejutkannya. Pada saat ini, Wan Sixun sedang duduk di ruang belajar yang luas dengan menggunakan kacamata baca di Wan Jia Mansion, mengubur kepalanya saat menulis sesuatu di dokumen. Bum bum bum. Tiba-tiba ada ketukan di pintu di luar pintu. Wan Sixun menjawab dengan suara yang dalam. Kemudian pintu berderit dan didorong terbuka, dan sesosok tubuh masuk dengan kasar. Itu adalah pengawalnya, Ah Bin. Melihat wajah Ah Bin dengan sangat serius, dia tidak sabar untuk berteriak begitu dia memasuki pintu. Ketua, ini tidak baik, rencana kita gagal. Gagal. Wan Sixun menjabat tangannya dan segera melepas kacamatanya. Bertanya dengan tidak percaya, rencana mana yang kamu bicarakan?
Itu adalah rencana untuk meracuni majikan kedua dari keluarga He. Abin buru-buru melaporkan. Apa? Wan Sixun tiba-tiba melompat, membuka mulutnya lebar-lebar, wajahnya penuh ketakutan. Dia terkejut sesaat, dan kemudian dia terkejut. Apakah Zhou Tao gagal meracuni? Tidak, saya sudah konfirmasi dengan Zhou Tao, racun sama sekali tidak ada masalah. Abin buru-buru berkata. Karena itulah He Zizhen tidak meminumnya. Wan Sixun lalu bertanya. Juga, Abin menghela nafas dan melaporkan dengan jujur, menurut Eiliner rumah sakit kami, majikan kedua dari keluarga He tidak hanya minum, tetapi juga memiliki gejala keracunan yang sangat serius, tetapi rumah sakit segera memanggil He Jiarong. Di masa lalu, He Jiarong membantunya mendetoksifikasi ini, dan semua karakteristik fisik He Rie telah kembali normal. He Jiarong, aku benar-benar meremehkanmu. Wan Sixun menyipitkan matanya dan berkata dengan nada dingin, kupikir dia tidak bisa menyembuhkan racun jenis ini. Aku tidak menyangka bahwa anak ini akan mengalami dua masalah. Setelah itu, ekspresinya melambat, dan dia buru-buru bertanya pada Abin, tapi itu tidak masalah. Kejadian ini sesuai dengan dugaanku. Tetapi bahkan jika dia menyembuhkan He Zizhen, He Jia akan meminta pertanggungjawabannya, kan? Apakah keluarga He melupakannya begitu saja? Ini bukan gaya He Ziqin. Tidak, He Jiarong bereaksi sangat kuat, dan He Jiarong tidak bisa menjelaskannya untuk sementara waktu. He Jiarong harus membawa pergi He Jiarong. Tetapi He Jiarong tiba-tiba membuktikan bahwa obat yang diminum He Rie memang beracun. Abin berkata tanpa daya. Bagaimana ini mungkin? Wan Sixun tiba-tiba gemetar, matanya melebar, dan dia menatap Abin dengan kaget, dan berkata dengan penuh semangat, bukankah guru kedua menginstruksikan Zhou Tao untuk menemukan kesempatan untuk mencuci ampas obat dengan air beberapa kali? Dia memang membersihkannya. Tapi He Jiarong masih mencoba racun di dalamnya. Abin menghela nafas, dan kemudian berbicara dengan Wan Sixun tentang bagaimana Lin Yu menguji racunnya. Wajah Wan Sixun langsung memucat ketika dia mendengar kata-kata itu, dia memukul pantatnya dan duduk di kursi, bergumam dengan suara gemetar, apakah ini He Jiarong seorang pria atau hantu? Ini, sialan ini dapat ditemukan. Ketua, apakah saya akan? Abin membungkuk dan bertanya dengan suara rendah. Pergi. Wan Sixun menghela nafas, lalu melambaikan tangannya pada Abin. Abin segera mengangguk, berbalik dan keluar dengan cepat. Begitu dia tiba di pintu, sesosok buru-buru berlari dan kebetulan menabraknya dengan penuh lengan. Abin memeluk orang itu, dan setelah melihat wajahnya dengan jelas, kulitnya berubah dan buru-buru meminta maaf, tuan kedua, maafkan aku. Wan Siling mengabaikannya sama sekali, menariknya pergi, bergegas ke dalam rumah dengan cepat, dan berkata dengan penuh semangat, kakak. Rencana kita gagal, tahukah kamu? Abin baru saja datang ke sini untuk memberitahuku. Wan Sixun mengerutkan kening, dan berkata dengan frustasi. Kalau begitu kau tahu kau begitu tenang. Wan Siling berkata dengan wajah memerah, jika keluarga He mengetahui bahwa masalah ini adalah milik kita, maka keluarga Wan kita akan menghadapi bencana kepunahan. Apa yang membuatmu panik? Wan Sixun melirik Wan Siling dan berkata dengan enteng, siapa yang bisa membuktikan bahwa masalah ini ada hubungannya dengan keluarga kita? Zhou Tao. Wan Siling berkata dengan penuh semangat, jika mereka menemukan Zhou Tao, maka keluarga Wan kita pasti akan terlibat juga. Jangan khawatir, tidak akan. Wan Sixun bersandar di kursi dengan senyum di wajahnya dan berkata dengan percaya diri. Tidak, kenapa tidak? Wan Siling berjalan mengitari rumah dengan cemas, terlihat sedih, dan berseru, aku ragu akan lama sebelum mereka menemukan Xiao Tao. Tidak, aku harus cepat menelepon Xiao Tao dan membiarkannya bersembunyi. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan telepon. Tidak, aku telah mengatur semuanya. Wan Sixun melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan,
aku telah memberinya jutaan dan membiarkan dia melarikan diri. Oh, itu tidak bisa lebih baik. Wan Siling tidak bisa menahan nafas lega ketika dia mendengar ini, dan kemudian dengan sungguh-sungguh membujuk kakak laki-lakinya untuk berhenti dan berhenti menghadapi He Jiarong. Tapi Wan Sixun tertawa dan tidak mengatakan apapun. Setelah Lin Yu dan He Ziqin tiba di komunitas tempat tinggal Zhou Tao, He Ziqin menyeret Fang Zheng ke bawah dan meminta Fang Zheng untuk membawa mereka ke rumah Zhou Tao. Fang Zheng membawa mereka ke salah satu gedung apartemen dan langsung pergi ke lantai 18. Kemudian Zhou Tao menunjuk ke salah satu rumah dan berkata, "Ini adalah rumah Zhou Tao." Tanpa menunggu instruksi He Ziqin, beberapa agen segera mencondongkan tubuh ke sisi pintu, lalu He Ziqin mendorong Fang Zheng dan memintanya untuk memanggil pintu. Fang Zheng mengetuk pintu untuk waktu yang lama, baru kemudian terdengar suara wanita malas, "Siapa?" "Ini aku, adik dan adik, aku pendiri." Fang Zheng segera berpura-pura tersenyum dan berpura-pura menjadi normal. "Ada situasi di rumah sakit. Aku terburu-buru untuk datang ke Zhou Tao. Bisakah kamu buka pintunya?" "Au, ini Menteri Fang, tunggu sebentar." Tanpa diduga, istri Zhou Tao berjalan dan membuka pintu tanpa ragu. Begitu dia membuka pintu, agen di sekitarnya langsung masuk. "Ah!" Istri Zhou Tao berteriak kaget, dan bertanya pada Fang Zheng dengan wajah panik, "Direktur Fang, ada apa?" "Saudara dan saudari, mereka adalah polisi." Fang Zheng berkata sambil menghela nafas, "Keluargamu Zhou Tao melakukan kejahatan." Istri Zhou Tao menjadi pucat, jelas agak sulit dipercaya. "Kepala, tidak ada orang di dalam." Segera, sekelompok agen keluar. "Di mana cintamu?" He Ziqin mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Jika kamu ingin menyelamatkannya, beritahu kami yang sebenarnya." Dia baru saja menjawab telepon dan pergi. "Saya tidak mengenalnya." "Kemana dia pergi?" Istri Zhou Tao berkata sambil menangis, "Suamiku bukan orang jahat, Menteri Fang, kamu kenal dia." Wajah He Ziqin berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia tahu bahwa Zhou Tao sebagian besar telah melarikan diri ketika dia mendapat berita itu. Dia menanyakan waktu keberangkatan istri Zhou Tao dan nomor plat Zhou Tao, dan segera memimpin orang-orang ke bawah. He Ziqin memimpin orang-orang keluar komunitas dan memanggil polisi untuk mengejar mobil Zhou Tao. "Chief, bukankah ini mobil Zhou Tao?" Pengemudi di depan tiba-tiba berteriak, lalu menginjak rem, dan melihat ke sebuah mobil merah di pinggir jalan raya dan berkata, "Plat nomornya 6547, bukan?" "Itu dia." He Ziqin menoleh dan tampak bahagia, dan segera membawa semua orang keluar dari mobil. Sekelompok agen mengepung mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebelum semua orang dapat berbicara, seorang agen yang berdiri di depan mobil dengan tergesa-gesa berkata, "Direktur, ada seseorang di kursi pengemudi." Begitu suara itu turun, dia bergegas dan mencoba menarik pintu taksi. Tanpa diduga, dia membuka pintu dalam satu gerakan, dan pada saat yang sama, sesosok tubuh keluar dari mobil dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Pada saat yang sama, darah kental dari leher sosok itu langsung tumpah. Zhou Tao. Fang Zheng melihat sosok itu berlumuran darah di sekujur tubuhnya, jadi dia kaget dan sembur dengan wajah pucat. Hati Lin Yu mengerang saat melihat ini, itu rusak sekarang, tidak ada bukti. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.